Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kami dari kelompok 6 dapat mempresentasikan juga menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Tak luput, kita panjatkan segala salawat serta salam kehadirat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Cucut Sunaingsi SPD MPD dengan NIP 198860042015042002 sebagai dosen pengampu dari mata kuliah landasan pendidikan. Baik, kami akan mempresentasikan materi mengenai landasan antropofilosofis pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Tena Munawat Januari dengan NIM 2500627 sebagai moderator dari presentasi kali ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 sekaligus pemateri yang akan mengisi presentasi pada kali ini. Pemateri 1 akan diisi oleh Saudari Syifa Nurul Fauziah Haki dengan NIM 2500211. Kemudian pemateri kedua yaitu Saudari Vina Destiani dengan NIM 2511749. Kemudian pemateri terakhir yaitu pemateri 3 Fajrin Hubi Al-Almiki dengan NIM 2502560. Baik, dicukupkan perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, kita akan langsung memasuki sesi pematerian. Materi 1 akan dipresentasikan oleh Saudari Syifa Nurul Fauziah Haki. Untuk Saudari Syifa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada hakikat dan tujuan pendidikan. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tapi juga usaha memanusiakan manusia sesuai hakikat dan potensinya. Pendidikan harus dipahami sebagai upaya holistik yang melampaui fungsi transfer pengetahuan kognitif semata. Tujuan utamanya adalah humanisasi atau memanusiakan, yaitu mengembangkan hakikat kemanusiaan dan seluruh potensi diri peserta didik secara optimal. Pendidikan berfungsi sebagai katalisator agar individu dapat merealisasikan dirinya seutuhnya, seperti tanggung jawab dan juga moralitas. Yang kedua ada dimensi pengembangan pendidikan. Menurut Ahmad Munib, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan juga keterampilan. Definisi ini menekankan bahwa pendidikan merupakan proses yang disengaja, sadar, dan terencana, serta komprehensif. Fokus pengembangan ini tidak terbatas pada aspek intelektual atau kecerdasan dan vokasional atau keterampilan saja, melainkan juga mencakup dimensi afektif dan karakter, yaitu spiritual dan akhlak, seperti pembentukan nilai-nilai moral dan juga etika kepribadian, seperti pengembangan karakter yang matang dan bertanggung jawab. Pengembangan dimensi-dimensi ini memastikan lulusan memiliki kompetensi utuh untuk berkontribusi secara positif di masyarakat. Yang ketiga ada relevansi pendidikan dalam konteks sosial. Dalam masyarakat kompleks, pendidikan berperan penting memahami budaya dan juga perubahan sosial. Di era masyarakat yang kompleks atau ditandai dengan perubahan teknologi yang cepat, globalisasi, dan juga keragaman budaya, pendidikan berfungsi sebagai instrumen adaptasi dan pemahaman sosial. Institusi pendidikan membekali individu dengan kerangka analisis yang memadai untuk memahami dinamika budaya yang berlaku, seperti menganalisis dan juga beradaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan memastikan individu tetap relevan dan mampu mengambil keputusan konstruktif di tengah kompleksitas dunia modern. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Syifa sebagai pemateri 1 atas presentasinya.
Kemudian akan dilanjutkan dengan pemateri kedua, yaitu Saudari Vina Destiani. Saudari Vina, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat dan landasan antropo dan filosofis. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, manusia memiliki hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Selain itu, manusia merupakan kesatuan antara jasmani dan rohani, yang artinya jiwa dan tubuh saling melengkapi dan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Manusia juga memiliki akal dan nurani yang membuat manusia bisa berpikir secara rasional sekaligus memiliki rasa moral untuk membedakan mana yang baik dan benar, mana yang salah dan buruk. Kemudian, manusia juga diberikan kebebasan bertindak, tetapi setiap tindakan harus disertai dengan tanggung jawab moral. Selanjutnya, manusia juga memiliki beberapa dimensi kehidupan. Sebagai individu, manusia berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, yang unik. Sebagai makhluk sosial, manusia juga tidak bisa hidup sendiri dan perlu bantuan atau interaksi dengan orang lain. Sebagai makhluk budaya, manusia menciptakan dan melestarikan nilai-nilai kehidupan. Kemudian, sebagai makhluk moral dan religius, manusia berpegang pada etika, akhlak, serta keimanan kepada Tuhan. Menurut Karl Jasper, to be man is to become a man. Ungkapan ini berarti bahwa menjadi manusia seutuhnya adalah sebuah proses yang harus kita tempuh melalui pendidikan. Manusia tidak langsung menjadi sempurna, tetapi perlu dibentuk, dididik, diarahkan agar mencapai kemanusiaan secara sepenuhnya. Terakhir, dalam antropologi filosofis, manusia dipelajari dari berbagai aspek, mulai dari keberagamannya, kebudayaannya, hingga tindakannya. Dari pandangan ini, pendidik bisa dipahami sebagai proses kebudayaan, yaitu proses di mana manusia belajar, mengembangkan nilai-nilai, serta mewarisi ilmu dan tradisi dari generasi ke generasi yang ada. Yang pertama ada menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama ada aspek agama, yang kedua ada aspek sosial, yang ketiga ada aspek vokasional atau keterampilan kerja, yang keempat ada aspek akhlak, dan yang kelima ada aspek pemikiran. Aspek keagamaan, pendidikan membutuhkan manusia memahami ajaran agama, seperti menjalankan ibadah dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua ada aspek sosial. Pendidikan membentuk manusia agar mampu hidup bermasyarakat, bisa bekerja sama, dan menghormati sesama. Lalu yang ketiga ada aspek vokasional atau keterampilan kerja. Pendidikan harus menyiapkan manusia agar memiliki kemampuan praktis untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang keempat ada aspek akhlak. Pendidikan berperan penting dalam membentuk kepribadian dan moral yang baik. Lalu yang terakhir ada aspek pemikiran. Pendidikan mengembangkan akal, daya pikir praktis, dan kemampuan intelektual untuk memahami serta mencegah masalah kehidupan. Yang kedua, menurut Jen Dwayne, yang pertama pendidikan. Kehidupan itu sendiri, anak belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya teori. Yang kedua, fungsi sosial pendidikan. Sekolah berperan menanamkan nilai-nilai sosial, membentuk kebersamaan, kerjasama, serta rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, belajar melalui pengalaman. Anak belajar paling baik ketika aktif melakukan dan mengalami sesuatu secara nyata. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vina sebagai pemateri kedua atas presentasinya. Dilanjutkan dengan pematerian terakhir, yaitu pematerian ketiga yang akan dibawakan oleh Saudara Fajrin Hupi Al-Amiki. Kepada Saudara Fajrin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Yang pertama ada beriman. Maksudnya adalah menanamkan
dan memperkuat keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bertujuan untuk membentuk pribadi yang taat beragama, menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Terus yang kedua, ada berakhlak mulia. Artinya, peserta didik diarahkan untuk memiliki kepribadian yang sopan santun, berbudi luhur, serta mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Pendidikan diharapkan membina karakter yang jujur, bertanggung jawab, adil, dan santun. Terus yang ketiga ada cerdas. Mengacu pada kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan bertugas untuk meningkatkan kapasitas literasi, numerasi, dan penguasaan teknologi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Terus yang terakhir, ada bertanggung jawab. Bermakna bahwa peserta didik mampu mengambil peran dan menjalankan kewajibannya secara mandiri dan disiplin. Bertujuan untuk menanamkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai individu maupun warga negara. Terus, pentingnya pendidikan dari perspektif antroposofisis. Landasan antroposofisis menekankan bahwa pendidikan harus dimulai dari pemahaman tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang rasional atau memiliki akal untuk berpikir, sosial, hidup bersama orang lain, moral dan spiritual, atau memiliki nilai dan keyakinan. Oleh karena itu, pendidikan harus didasarkan atas pengembangan keterampilan teknis dan juga mengembangkan kesadaran empati dan tanggung jawab moral. Pendidikan sejati bukan hanya memintarkan manusia, tetapi memanusiakan manusia, menurut Paulo Freire. Selanjutnya, implikasi pendidikan sesuai konteks Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam tujuan pendidikan nasional, terdapat sejumlah implikasi nyata dalam pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, kurikulum berbasis kemanusiaan dan budaya. Pendidikan di Indonesia harus berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan kebudayaan lokal. Ini sejalan dengan pasal 3 UU Sindiknas yang menekankan pembentukan manusia bermartabat. Contohnya, pembelajaran berbasis budaya lokal, seperti bahasa daerah, seni tradisional, dan adat istiadat. Terus yang kedua, ada guru sebagai pendidik sekaligus teladan moral. UU Sindiknas menegaskan bahwa guru adalah pendidik, bukan sekedar pengajar. Maka guru memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter dan moral siswa melalui keteladanan dan sikap perilaku, pendekatan memanusiakan siswa, dan lain-lain. Contohnya, guru yang jujur, adil, dan terbuka dalam menyikapi perbedaan pendapat memberikan pengaruh besar dalam perkembangan moral siswa. Yang ketiga, pendidikan untuk pembentukan manusia holistik. Undang-undang mengamanatkan bahwa pendidikan harus menyentuh seluruh aspek potensi manusia. Maka pendidikan harus bersifat holistik, meliputi aspek intelektual atau kemampuan berpikir kritis dan logis, aspek emosional, pengelolaan emosi, empati, dan kepekaan, aspek sosial seperti atau interaksi sosial, kerjasama, dan toleransi. Terus yang terakhir ada aspek spiritual, kesadaran moral, dan hubungan tentang Tuhan. Contohnya seperti kegiatan keagamaan, pelayanan masyarakat, dan pendidikan karakter. Baik, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Saudara Fajrin, terima kasih atas pematerian 1, 2, dan 3 sudah dipresentasikan.
Kemudian, saya akan memberikan kesimpulan dari materi-materi tersebut. Yang pertama, landasan antropofilosofis menegaskan pendidikan sebagai humanisasi. Artinya, pendidikan harus berorientasi pada manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai, akal, dan moral. Kedua, pendidikan, yaitu proses sadar untuk mengembangkan seluruh potensi manusia. Artinya, pendidikan bukanlah proses yang terjadi secara kebetulan, melainkan suatu kegiatan yang dirancang dengan tujuan jelas. Dan yang terakhir, penting agar praktik pendidikan di Indonesia selaras dengan hakikat manusia dan tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks Indonesia, pendidikan harus disesuaikan dengan nilai yang terkandung dari Pancasila. Sekian kesimpulan yang saya dapat sampaikan dari materi yang telah disampaikan pula. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan kita manfaat serta wawasan yang luas. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.